Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Topik pada video kali ini adalah 7 cara mendeteksi kebohongan seseorang. Oke, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke? Thank you. Oke, langsung kita akan bahas ya, bagaimana 7 cara mendeteksi kebohongan seseorang ya. Yang pertama, menghindari kontak mata. Ya, orang lawan bicara kita yang tidak jujur atau sedang menutupi kebohongan terhadap kita, ya cenderung mereka menghindari tatap mata kepada kita sebagai lawan bicaranya. Contoh ya, saat kita ajak berbicara, orang tersebut melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya. Intinya melihat situasi yang lain, tidak berani menatap mata kita. Ini salah satu cara mendeteksi kebohongan. Orang tersebut sedang tidak jujur atau berbohong kepada kita. Karena mereka takut, tidak berani melihat mata kita. Ya. Bisa diperkuat juga dengan misalnya, lawan berbicara kita, ketika mereka menyampaikan sesuatu, mereka tuh menutup mata. Berbicara dengan menutup mata. Ini adalah bahasa tubuh bahwa orang tersebut sedang menutupi sesuatu hal daripada kita. Oke? Cara yang kedua, gerakan bola mata ke kanan. Oke? Dari posisi kita, berarti kita melihatnya posisi ke kiri. Nah, kenapa ini sebagai cara mendeteksi? Karena sistem otak kita ada satu sistem yang bernama representational system, di mana ketika bola mata ke kanan, ya berarti otak kita sedang mengakses informasi-informasi yang belum pernah ada di memori otak kita. Nah, orang berbohong atau tidak jujur berarti kan tidak ada memori di dalam otaknya yang dia dapatkan. Alhasil dia mencari informasi yang belum pernah ada di memori otaknya untuk merangkai kata-kata, ya kalimat untuk berbohong kepada kita. Oke? Yang ketiga, cepat sekali berganti topik pembicaraan. Coba kita lihat ya, kalau lawan berbicara kita nih tidak jujur atau berbohong ya, saat kita ajak berbicara topik A ya, dia dengan cepat akan merubah jadi topik B, berubah lagi jadi topik C. Intinya lompat-lompat topik, ya loncat-loncat topik untuk menghindari jejak pembicaraan, takut ketahuan. Jadi salah satunya dia bertahan atau mempertahankan diri supaya tidak ketahuan adalah berpindah-pindah topik. Ya, ini salah satu cara untuk mendeteksi bahwa orang tersebut jujur atau tidak berbohong kepada kita. Oke ya. Yang keempat, nada bicaranya atau intonasinya berbeda daripada orang rata-rata atau pada orang umum. Kalau orang umum ya, ketika kita ajak berbicara, jujur ya, orangnya tidak berbohong pada kita, dia berbicara dengan nada yang keras, lantang, tegas, lugas, yakin, cepat. Oke. Tapi kalau lawan bicara kita tidak jujur atau berbohong, nada bicaranya lebih lemah, lebih lambat. Jadi kayak lambat gitu ya, putus-putus, kemudian intonasinya melemah dan cenderung tidak cepat ya, tidak lugas, tidak tegas. Oke, ini terdeteksi bahwa orang tersebut tidak jujur ya. Kita bisa jadikan indikasi. Oke. Yang kelima, bahasa tubuh. Jadi keraguan terlihat dari bahasa tubuhnya. Kalau orang yang jujur ya, bahasa tubuhnya mantap, yakin. Oke, tegas gitu ya. Tapi kalau tidak jujur, saat berbicara pada kita, ada gerakan-gerakan tubuh yang berbeda. Contoh ya, ketika mereka menyampaikan sesuatu yang tidak jujur, tangannya ketok-ketok meja, tangannya mulai gerak-gerak, pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu, atau betulin kerah. Ya, intinya ada sesuatu yang gerak tubuhnya ini merepresentasikan keraguan. Oke, atau kalau sedang berduduk ya, dia mulai menjauh ya, tubuhnya dijauhkan ke belakang. Nah, ini salah satu contoh ciri-ciri bahasa tubuh keraguan. Oke. Yang keenam, sensitif, mudah tersinggung. Jadi orang yang tidak jujur, ketika kita ajak berbicara tentang hal-hal yang dia sedang tutupin, orang tersebut cenderung sensitif, marah, mudah tersinggung. Ya, karena usaha dari orang tersebut untuk menutupi kebohongannya, menutupi ketidakjujurannya, menolak ya dengan bahasa yang sensitif, dengan bahasa tubuh yang sensitif. Oke, pernah melihat orang seperti ini? Ya, ini salah satu indikator orang yang menutupi kebohongan daripada kita. Oke, dan yang terakhir, yang ketujuh,
kalibrasi. Jadi untuk memastikan orang ini jujur atau tidak kepada Anda, kita berikan pertanyaan pembanding ya. Yang pertama kita ajukan pertanyaan yang real terjadi dalam hidupnya. Misalnya ya, dulu Anda saat sebelum ke sekolah biasanya ngapain aja? Nah, karena real pasti jawabannya adalah jujur. Nah, sebelum menjawab, coba lihat. Kalau bola matanya ke kiri, ya berarti dia sedang mengakses informasi-informasi yang sudah ada dalam memori otaknya. Dan pasti akan menjawab dengan jujur, ya, bahasanya tegas, lugas, yakin, cepat, mantap. Oke. Kemudian kita cross check dengan pertanyaan yang kita anggap bahwa orang ini sedang tidak jujur kepada kita. Ajukan pertanyaan, ya, yang bisa cross check dia jujur apa enggak dengan hal yang dia tutupin atau hal yang dia sembunyikan. Ya, ketika sebelum menjawab bola matanya ke kanan, oke, berarti orang ini sedang mengakses informasi-informasi yang belum pernah ada di memori otaknya, alias sedang merangkai sebuah kebohongan atau ketidakjujuran dengan apa yang akan dia sampaikan. Dan coba di-cross-check, ketika dia menyampaikan kata-katanya, kalimat-kalimat jawabannya, apakah bahasa tubuhnya ada keraguan? Mulai ketok-ketok meja, ya, sudah mulai intonasinya melemah, putus-putus, keraguan-raguan, ya ada jadi kayak kelihatan ya kalau orang ragu-raguan dari cara menjawabnya berbeda gitu ya. Kemudian bahasa tubuhnya sudah mulai mundur ke belakang. Ya, jadi ada perubahan drastis dari jawaban pertanyaan pertama dengan jawaban pertanyaan kedua. Nah, ini untuk memastikan bahwa orang tersebut memang tidak jujur atau sedang melakukan kebohongan. Oke, itulah ya 7 cara untuk mendeteksi kebohongan seseorang. Ya, semoga ini bermanfaat. Jika Anda mendapatkan manfaat, silakan berikan like ya, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa ya, share ke lebih banyak teman supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sukses selalu dan selalu salam hebat luar biasa.